Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lucy Dwi Desia selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Ismi selaku moderator dan pemateri. Saya Silmi Agustin. Saya Jamal Habib. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Ancaman Korupsi. Materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai definisi, dampak yang ditimbulkan, faktor penyebab, serta cara mengatasi terjadinya korupsi. Materi pertama mengenai definisi ancaman korupsi akan disampaikan oleh teman kita, Silmi Agustin. Kepada Silmi, saya persilahkan. Baik teman-teman, saya Silmi Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari ancaman korupsi. Menurut kelompok kami, definisi ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang menimbulkan akibat dan berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain, sehingga sanksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang berhubungan dengan pemberian kesaktiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Dan menurut kami, definisi dari korupsi adalah tindakan setiap orang yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, definisi dari ancaman korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, menurut Robert Klitgaard, definisi dari ancaman korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar peraturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah pribadi. Dan menurut United Nations Convention Against Corruption, korupsi adalah wabah yang sangat berbahaya yang memiliki berbagai efek bagi masyarakat yang bisa merusak demokrasi dan bisa melanggar hak asasi manusia. Jadi, secara umum, definisi korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Itu saja penjelasan dari saya mengenai definisi ancaman korupsi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raditya Baihaqi. Baik, saya Raditya Baihaqi akan menjelaskan mengenai dampak dan faktor terjadinya korupsi. Untuk dampak, 1, akan membuat negara dan bangsa menjadi tidak maju. 2, membuat bangsa menjadi miskin. 3, memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. 4, investasi menurun. Untuk faktor penyebab terjadinya korupsi, 1, terpaksa, yaitu yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi. 2, memaksa, yaitu yang disebabkan oleh keserakahan pelaku. 3, dipaksa, dan yang disebabkan oleh kelemahan sistem. Baik, saya Ismi, saya akan melanjutkan pembahasan dari Raditya mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Raditya, faktor penyebab terjadinya korupsi adalah karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Menurut Gon Teori, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi meliputi 1, greed atau keserakahan, 2, opportunities atau kesempatan, 3, needs atau kebutuhan, dan 4, exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Demikian adalah faktor penyebab terjadinya korupsi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan bagaimana cara mengatasi terjadinya korupsi. Pertama, dari sudut pandang kita sebagai pelajar, maka korupsi dapat diatasi dengan 1, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. 2, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. 3, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, yang artinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen.
4. Pembenahan terhadap diri dan sekolahnya. 5. Mendemonstrasikan bahwa diri dan sekolahnya harus bersih dari perbuatan korupsi. 6. Mengkritisi kebijakan internal sekolah dan sekaligus melakukan pressure kepada masyarakat agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberi peluang terjadinya korupsi. 7. Membentengi diri dari rasa malas belajar. 8. Penumbuhan sikap anti korupsi. Bisa dilakukan dengan melalui seminar, diskusi, maupun dialog. Kemudian, dari perspektif kita sebagai masyarakat umum, maka cara mengatasi korupsi dapat dilakukan melalui 3 strategi. Strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye. Masyarakat bisa memilih strategi represif dengan cara Dumas atau pengaduan masyarakat dengan cara melaporkan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi kepada KPK. Dengan cara memantau pelayanan publik, melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, dan membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Kemudian, masyarakat juga dapat memilih strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan menulis lagu-lagu anti korupsi, menulis cerpen atau puisi tentang korupsi, dan membuat vlog anti korupsi. Itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara mengatasi terjadinya korupsi dari perspektif pelajar dan masyarakat. Dari apa yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang atau kekuasaannya guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Oke teman-teman, selesailah sudah presentasi kami kali ini mengenai ancaman korupsi. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.